Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja. Pada hari ini, yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dunia yang penuh cuma antar sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami atas napas kehidupan dan kesehatan yang baru yang boleh kami rasakan pada hari ini, Tuhan. Dan Engkau juga memimpin kami, memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan dari Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami untuk semakin boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya berkati firman-Mu dalam hidup kami dan di sepanjang satu hari ini, agar hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24. Dikatakan demikian, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dalam bahasa Batak dikatakan, nasopatut parbada-bada anggona poson Tuhani. Alai tama basar maradopon saluhut. Malo mengajari, benget manaon najat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama saya ingin mengucapkan kepada kita semua, terkhusus mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah negara kita ini. Maka kita masih boleh merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-78. Maka mari mensyukuri perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan semuanya kemerdekaan yang kita terima itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Maka mari memakai kemerdekaan ini dengan baik di dalam kehidupan kita dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara dan mengajak kita semuanya untuk menjadi orang yang lemah lembut tanpa terkecuali. Sebab hati yang lemah lembut adalah sebuah unsur yang sangat penting dalam sebuah pelayanan ataupun mungkin dalam melayani.
Karena kelemah lembutan itu juga adalah salah satu dari buah-buah roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang lemah lembut itu tidaklah mudah untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Karena akan ada banyak tantangan, ada banyak situasi-situasi yang mungkin dapat memicu emosi kita dalam menghadapinya. Sehingga karena situasi-situasi yang panas itu, kita boleh terpancing untuk emosi. Dan kelemah lembutan itu juga adalah sebuah sikap yang berlawanan dari sikap kasar yang dilakukan oleh mereka yang keras kepala, yang sering melukai perasaan orang lain. Dan seseorang yang lemah lembut itu tidak akan mudah untuk melakukan pembalasan. Meskipun telah disakiti atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Dan dia atau kita semua yang menjadi teladan bagi kita untuk melayani di dalam kelemah lembutan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita boleh melihat saat Yesus melayani jiwa-jiwa, orang-orang banyak, dia menunjukkan kelemah lembutannya. Meskipun Yesus sering menerima perlawanan, penolakan, ditentang, dan dihujat. Bahkan ketika dia menderita, dianiaya di kayu salib, Yesus sendiri tidak pernah melakukan pembalasan. Tidak pernah sedikit pun terlontar kata-kata kutuk. Justru Yesus berdoa untuk mereka. Sehingga karena kelemah lembutan di dalam pelayanan yang diberikan oleh Yesus, maka ada banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ada sebuah sikap yang dikenal dengan istilah troublemaker, yaitu pembuat onar atau keributan. Orang-orang seperti ini adalah mereka baru puas setelah bisa memancing emosi orang lain, membuat perdebatan dan pertengkaran. Kalau tidak, mereka akan terus berusaha melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang lain kesal di dalam hidupnya. Dan juga sifat ini, dia adalah orang yang tidak mau mendengar orang lain dan cenderung memaksakan kehendaknya dengan segala cara. Kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, mereka tidak segan-segan untuk melakukan lewat jalan-jalan kekerasan ataupun pemaksaan. Dan saya percaya saudara, bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan atau yang menganjurkan kekerasan. Bahkan iman kekristenan mengingatkan dengan tegas bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan itu. Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan bahwa sebagai hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh terpancing emosi, tetapi harus ramah kepada semua orang dan juga dituntut untuk cakap, mengajar, sabar, dan berbicara dengan lemah lembut kepada orang lain. Bukan hanya menjadi tanggung jawab para hamba Tuhan, tetapi itu juga tanggung jawab semua orang percaya. Mengapa Paulus harus menganjurkan seorang hamba Tuhan, orang-orang percaya itu harus ramah? Paulus berkata, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja membuka kesempatan bagi orang untuk kembali sadar akan kebenaran, siapakah kita yang merasa berhak menghakimi orang lain dengan cara-cara kasar? Saat dunia ini mempertontonkan sikap pemaksaan yang justru cenderung mengarah kepada kekerasan, tetapi sebagai orang-orang percaya kita justru diingatkan untuk bersikap sebaliknya. Bahkan saat menghadapi orang yang keras, melawan dan menentang kebenaran itu, kita haruslah memperbaikinya dengan ramah, sabar, dan lemah lembut. Karena Tuhan selalu bersikap adil dalam memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertobat tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, kebenaran dan keselamatan dalam Kristus dapat diberitakan kepada orang banyak. Karena tidak ada kekerasan yang mampu mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, kelemah lembutan, kesabaran, keramahan yang berpusat pada kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan, itulah yang akan mampu menghasilkan buah-buah yang baik dan manis. Dan kita tidak akan mampu mewartakan kabar gembira apapun jika kita memakai pola pemaksaan, kasar, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Janganlah berlaku kasar. Jangankan berlaku kasar dan kejam, seperti beberapa kelompok di luar sana. Bersikap kasar saja sudah tidak boleh, karena tidak akan membawa manfaat apa-apa dan hanya semakin menjauhkan orang dari kebenaran. Orang-orang yang melawan dan menolak kebenaran bukanlah musuh yang sesungguhnya yang harus kita perangi, karena mereka pun sebenarnya merupakan korban. Maka melalui firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan itu di dalam keramahan, sabar, dan di dalam kelemah lembutan. Perkenalkanlah Kristus di dalam kasih, karena kebenaran tanpa kasih adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa menyentuh hati orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di surga, atas firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, yang sabar dan cakap, untuk mengajar supaya kabar sukacita, kabar keselamatan yang kami wartakan di tengah-tengah dunia ini boleh diterima oleh orang lain, terkhusus Tuhan bagi mereka yang mau bertobat, supaya mereka dapat menerima Injil keselamatan itu di dalam hidupnya dan mereka beroleh kehidupan yang kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami dan juga Engkau akan menuntun kehidupan kami dan Engkau akan menyertai kami Tuhan, terkhusus di dalam satu hari ini, dalam melakukan seluruh kegiatan kami. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hikmat yang dari Tuhan, agar kehidupan kami ini boleh berguna dan menjadi berkat bagi orang lain, dan juga apa yang kami kerjakan dalam satu hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka berkati juga Tuhan persekutuan kami. Dimanapun kami berada pada hari ini, Engkau selalu membimbing dan juga mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini yang kami perlukan. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu mampu melepaskan kami dari segala bentuk-bentuk kekerasan ketika kami menyerahkan kehidupan kami untuk mengikut Tuhan dan membiarkan Roh-Mu berdiam di dalam hati dan pikiran kami, yang menguasai seluruh kehidupan kami dan seluruh pekerjaan kami.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.